Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Senang sekali saya Tika Amsar siang hari ini bisa menjumpai Anda kembali di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, siang ini untuk edisi hari Jumat 20 November 2020, sahabat Jawa Timur kita akan awali dengan mengupdate kabar dari Sidoarjo. Ada Karina Putri, Suara Sidoarjo, mengabarkan tingkatkan imunitas di masa pandemi. Puskesmas Waru Sidoarjo gelar bazar olahan toga. Karin, silakan. Ya baik Tika, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menggelar bazar olahan tanaman toga pada Kamis 19 November 2020 pagi di halaman Puskesmas Waru. Bazar yang bertema bersama pelayanan kesehatan tradisional Waru naikkan imun dengan olahan obat toga bermutu tersebut melibatkan sekitar 33 kelompok asuhan mandiri. Mereka mengolah berbagai jenis toga menjadi makanan ringan hingga menjadi makanan berat, di mana tanaman yang diolah tersebut seluruhnya diambil dari hasil kebun desa masing-masing, mulai dari temulawak, kunyit putih, sari jahe, hingga beras kencur. Dr. Mukarini, Kepala Puskesmas Kecamatan Waru mengatakan, dengan merebaknya virus corona yang telah menyerang lebih dari 76 negara, menyadarkan betapa kayanya bangsa Indonesia yang melimpah dengan rempah-rempah, yang kini banyak dikenal bisa menangkal virus corona. Ia juga mengajak seluruh warga untuk meningkatkan rasa syukur sebagai masyarakat Indonesia. Selain mendorong masyarakat agar mengonsumsi olahan makanan dan minuman toga sehat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Syafsat Riawarman, hadir dalam acara bazar tersebut. Merasa puas dan bangga terhadap antusiasme semua puskesmas di Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan acara Lomba Asman ini. Dr. Syaf juga mencontohkan bahwa ia sendiri secara rutin minum jamu campuran bawang putih dan jahe setiap pagi. Melihat di usianya yang sudah 58 tahun dan harus berkutat dengan penanganan COVID-19. Hingga detik ini pun Dr. Syaf tetap sehat dan prima menjalani aktivitasnya. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News. Terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Ben Chandra dari Suara Madiun mengabarkan bahwa cegah kerumunan pulang sekolah. Satpol PP Kota Madiun siaga di titik rawan berkumpulnya pelajar. Selengkapnya bersama Ben, silakan. Sahabat Jatim News Today, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terus digalakkan oleh pemerintah Kota Madiun. Salah satunya seperti yang dilakukan Satpol PP Kota Madiun bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun. Pihaknya berupaya untuk mengantisipasi kerumunan para pelajar yang disinyalir nongkrong setelah jam pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah berlangsung. Kasatpol PP Kota Madiun, Sunardi Nur Cahyono mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui Gerakan Disiplin Siswa atau GDS yang memang memiliki tugas untuk menertibkan kenakalan remaja atau siswa sekolah. Sebagai langkah awal, pihaknya juga sudah menginventarisir lokasi mana saja yang menjadi titik rawan tempat dijadikan kerumunan para siswa. Sunardi menjelaskan, sebenarnya pada proses pendidikan tatap muka, orang tua dihimbau untuk menjemput siswa yang baru pulang dari sekolah. Namun, memang ada disinyalir mereka yang masih mampir-mampir dan tidak langsung pulang ke rumah. Sunardi menambahkan, setidaknya satu regu yang terdiri dari 12 orang akan terus berpatroli yang nantinya tiap personel akan mengecek lokasi-lokasi yang rawan banyaknya pelajar berkerumun. Sebagai informasi sahabat, hingga saat ini total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun menjadi 195 orang dengan 150 orang diantaranya telah sembuh. 24 orang lainnya masih dalam perawatan, 7 orang isolasi mandiri di rumah, dan 9 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Terima kasih Ben Chandra, Suara Madiun untuk informasi yang sudah diupdate untuk hari ini. Dan sahabat, kita juga akan bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. KPU Gresik gelar simulasi pemungutan suara untuk Pilkada 2020. Selengkapnya bersama Kevin, silakan.
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menggelar simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi di tingkat tempat pemungutan suara atau TPS dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dalam simulasi itu banyak adegan diperagakan termasuk pemeragaan pemilihan di TPS yang sesuai dengan protokol kesehatan. Simulasi pemilihan yang bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Gresik melibatkan PPK dan petugas KPPS dari Kecamatan Kebomas. Ketua KPU Gresik Ahmad Roni mengatakan simulasi ini mengedukasi petugas penyelenggara bagaimana situasi pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini juga memberikan gambaran di lapangan saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. Sahabat, untuk update COVID-19 Kabupaten Gresik pertanggal 19 November tahun 2020 kesembuhan semakin meningkat. Hari ini bertambah 9 orang sembuh dari COVID-19, total menjadi 3.430 orang sembuh. Untuk kasus suspek sendiri ada 19 kasus, probable sebanyak 6 kasus dengan meninggal sebanyak 158 orang. Untuk penambahan ada 7 kasus COVID-19, total menjadi 3.737 kasus dengan detail 72 diisolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit dan meninggal sebanyak 240 orang. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News. Terima kasih Kevin. Dan sahabat, selanjutnya juga ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan bahwa kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar bertambah 3 orang. Kirana, silakan. Bertambahnya 3 kasus baru COVID-19 di Kota Blitar ini disampaikan Muhammad Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 saat melakukan rilis di Mahardika FM, Kamis 19 November 2020. Mukhlis mengatakan 3 kasus baru merupakan rekan satu kantor, salah satu pegawai instansi vertikal Blitar yang terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu lalu. 3 orang itu diantaranya perempuan berusia 33 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan 2 orang lainnya dari Kecamatan Sananwetan, yaitu perempuan berusia 26 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep dan laki-laki berusia 25 tahun dari Kelurahan Bendogerit. Menurut Mukhlis, saat ini ketiganya dalam kondisi sehat atau tanpa gejala dan menjalani masa karantina di rumah isolasi COVID-19 Kota Blitar. Di hari yang sama, Mukhlis menegaskan jumlah pasien sembuh juga bertambah 2 orang, yaitu laki-laki berusia 16 tahun kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Rembang, yaitu laki-laki berusia 60 tahun dan perempuan berusia 24 tahun kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu perempuan berusia 39 tahun. Meski sudah dipulangkan dari rumah isolasi COVID-19 Kota Blitar, namun keduanya tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mukhlis menambahkan, sampai dengan 19 November 2020, jumlah kumulatif pasien konfirmasi COVID-19 mencapai 208 orang, dengan rincian 187 orang sembuh, 10 orang dalam perawatan, dan 11 orang meninggal dunia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Ikuti Raker Nasional Persiapan Bansos 2021. Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyebut DTKS menjadi fokus pembahasan. Risma, silakan. Ya, baik, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi salah satu fokus utama pembahasan persiapan pelaksanaan bantuan sosial tahun 2021. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan, di sela-sela mengikuti rapat kerja nasional di Denpasar terkait dengan persiapan pelaksanaan Bansos 2021. Romelan menjelaskan, dalam raker dibahas kegiatan Bansos 2020 yang kurang bagus atau memang terdapat kendala, ini akan dievaluasi dan disempurnakan di tahun 2021, termasuk verbal data terpadu kesejahteraan sosial yang juga menjadi salah satu fokus untuk ditangani tahun depan agar data orang yang tidak mampu benar-benar valid dan menjadi acuan pemberian bantuan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun daerah. Menurut Romelan, tujuan pemberian bansos tak lain juga dikaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran juga terfokus pada pemulihan ekonomi, maka penerima bantuan harus tepat sasaran. Romelan berharap penerima bantuan sosial bisa segera bangkit di tengah pandemi COVID-19, sebab pemerintah dipastikan juga tidak tinggal diam melihat kondisi masyarakat di tengah wabah corona. Berbagai bantuan agar masyarakat segera pulih dan tetap menjadi prioritas di tahun depan. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan dari News Today. Ya, terima kasih Risma Erina.
Ya, sahabat Jawa Timur, demikian informasi yang disampaikan oleh Risma Erina sebagai info terakhir yang bisa kami bagikan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro juga RGR FM Tulungagung. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.